warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran simulasi komunikasi digital yang pada kesempatan hari ini kita akan belajar gimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Seperti yang sudah diumumkan di minggu kemarin, di minggu sebelumnya, bahwa penulisan laporan ini menjadi sangat penting ya. Karena kan nanti kalian mau PKL dan banyak komplainan dari guru-guru pembimbing kalian PKL kalau kalian itu nggak pada bisa bikin laporan untuk kakak kelas kalian. Jadi diharapkan dengan adanya mata pelajaran ini dan materi ini memudahkan kalian untuk mempercepat atau membantu ketika kalian membuat laporan PKL. Seperti yang udah di-share sebelumnya, di sini saya sudah mendownload buku pedoman penyusunan laporan PKL yang sebentar saya buka dulu ininya. Nah, ini adalah buku pedoman penulisan laporan yang berlaku di SMK ISIB Cinta Wisata, yang nantinya kalian waktu bikin laporan ya pedomannya ke sini gitu. Bisa kita lihat nanti kita bikin cover kayak gini, terus daftar isi ini nanti kita bikin otomatis, jadi nggak ada yang manual ya, tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Terus ini ada penyusunan laporan praktek, jadi panduannya kayak jenis huruf nih. Jenis huruf menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12, warna hitam. Terus huruf miring digunakan untuk penulisan istilah bahasa asing. Jadi kalau ada di luar bahasa Indonesia wajib menggunakan huruf miring. Terus bilangan dan satuan penulisannya bisa dilihat kayak gini. Ini nanti kita belajar sambil jalan aja. Itu batas tepi, batas atas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut. Tepi atasnya 4 cm, tepi bawahnya 3, tepi kirinya 4, tepi kanannya 3. Mana lagi ya yang penting-pentingnya penulisan judul tuh. Nanti kita belajar juga tentang bagaimana penulisan judul yang baik, subjudul dan anak subjudul yang baik. Judul harus ditulis dengan huruf besar kapital, cetak tebal, bold semua, yang diatur di simetris di tengah dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sini kan terlalu ribet. Kita sambil praktek aja. Pertama, yang pasti harus ada di komputer kalian itu harus ada Microsoft Word. Ntar saya buka dulu Microsoft Word. Microsoft Word-nya dibuka dulu. Langsung ke blank dokumen aja. Nah, ini tampilan default si Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Mac OS, tapi ya di Windows juga kurang lebih tampilannya sama, nggak ada yang berubah. Pertama kita setting dulu, karena di sini mana ya? Nah, kita setting dulu batas tepi rata kiri kanannya. Kita setting dulu, tepi atasnya 4 cm, tepi bawahnya 3 cm, tepi kirinya 4 cm, tepi kanannya 3 cm. Nah, kalau untuk di Microsoft Word, biasanya Microsoft Word yang nggak pernah dipakai atau misalnya baru dipakai, satuannya masih belum senti, tapi masih inci. Bentar ya. Bentar, settingannya masih masih inci. Ini tuh masih inci. Nah, cara ngeubah dari inci ke sentinya gimana?
kalian bisa ke ini di Mac ya. Kalau di Windows juga kurang lebih sama. Kalian tinggal ke file, cari preference, nanti masuk ke general. Nah, ini nih, di general ini kan ada satuannya, show measure in unit of inci, ini ganti jadi senti. Nah, yang tahap pertama, jadi waktu kalian mau bikin laporan itu ganti dulu si satuannya dulu, satuan penghitungannya yang asalnya dari inci, defaultnya inci, ganti dulu ke senti. Nah, setelah itu tuh kan berubah jadi senti. Nah, setelah itu apalagi batas atas pengetikan ditinjau, batas atasnya 4, batas bawahnya 3, kirinya 4, kanannya 3 ya. Jadi 4343. Nah, kalian bisa settingannya di ini nih. Kalau untuk ngatur batas atas batas bawah, kalian ke layout, langsung ada margin, custom margin. Nah, tadi berapa topnya? Tinggal diubah aja, topnya 4, bawahnya 3, kirinya 4, sama bawah kanannya 3 ya. Ya, kanannya 3. Langsung oke. Nah, ini udah settingan awal yang baik sih, udah bener gitu ini ke depannya aja. Terus oh iya, jangan lupa waktu kalian setting layout ini disesuaikan juga kertasnya. Kertas disesuaikan di awal. Biasanya kertas yang dipakai untuk laporan itu A4. Mana? A4 enggak? Nah, ukuran kuarto A4. Nah, berarti settingan di kertasnya juga, di size-nya ini, masih di layout di size-nya A4. Nah, udah itu masuk lagi ke home. Kita pengetikan menggunakan fontnya Times New Roman dengan ukuran poin 12. Untuk pengetikan sendiri, kita ganti dulu fontnya nih. Nah, fontnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12. Sekarang ini udah settingan default yang benar sih untuk pertama bikin laporan, untuk settingan Microsoft-nya udah benar gitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara bikin ini nih. Cara bikin cover yang baik dan benar. Nah, untuk cover kalian ubah dulu settingan paragrafnya ke tengah. Terus fontnya 14, wajib 14. Terus menggunakan huruf besar semua. Bentar. Mana ya? Nah, untuk cover nih, halaman judul pada dasarnya memuat judul laporan PKL. Susunannya, sistematika penulisannya judul. Ya, judulnya kalian apa nih? Misalnya laporan praktik kerja lapangan pada laporan praktik kerja lapangan di hotel mana gitu. Pernyataan nama lengkap kalian, nanti ada logo ICB-nya, ada identitas sekolahnya. Contohnya gini nih, kalau misalnya untuk cover. Nah, kayak gini. Untuk bikin cover berarti kan laporan praktik kerja lapangan, fontnya bener 14, caps lock semua, dan jangan lupa untuk judul dicetak tebal ya, di bold. Laporan praktik kerja lapangan.
kerja lapangan pada FNB. Ini contoh ya. Oh, FNB. Bentar, FNB departemen. Oh, sebentar dikopas aja lah. Biar enggak ini. Oh, bisa. Nah, ini tuh nggak benar. Karena kan ini rata kiri ya. Kalian bikin teks tengah. Nah, fontnya jangan lupa 14. Nah, setelah ini diajukan sebagai bukti pelaksanaan praktek. Ini juga jangan rata kiri, semua rata tengah. Nah, diajukan sebagai bukti praktek, sebagai bukti melaksanakan praktik kerja lapangan tahun pelajaran. Nah, tahun pelajarannya ini nanti ganti sesuai dengan tahun yang diinstruksikan dari guru pembimbing kalian. Langsung disusun oleh, kita copy aja biar cepet. Oh, nggak bisa ternyata. Bentar ya. Ini diganti sama nama kalian nanti. Ini SN. Nah, ini juga dibikin ke tengah ya. Bikin ke tengah kan ya. Ya bikin ke tengah, dan ini juga dirapihin gitu, jangan menyeng-menyeng kayak gitu. Kayak gini misalnya nih. Disejajarin gitu. Sebentar. Sejajaran biar rapih. Untuk ngesejajarin kalian bisa pakai tab atau pakai spasi, gimana enaknya kalian aja, gimana rapihnya juga. Kayak ini kan, ini harus pakai spasi, ini pakai tab nggak bisa, terlalu jauh, spasi aja. Nah, udah itu, ini kan udah rapih lah. Formatnya gimana lagi? Oh, pakai ada logo SMK ICB-nya. Untuk logonya biasanya nanti dikasih sama dosen, sama guru pembimbing kalian. Saya di sini nggak punya logo ICB. Saya crop aja di sini. Nah, untuk masukin gambar di Microsoft Word ini, kalian bisa pakai insert pictures, picture from file. Gambarnya mana nih yang mau dimasukin? Kalau saya siapin dulu gambarnya. Nah, gambarnya di mana nih? Misalnya ini, insert. Nah, ini udah diimport, udah itu kalian setting ke tengah. Nah, atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai insert langsung picture juga, kalian bisa langsung dari gambarnya. Sebentar, saya contohin. Nah, misalnya ini gambarnya ya. Nah, ini kan gambarnya. Kalian bisa langsung Ctrl C, langsung kalian paste di sini. Tuh, sama aja. Gimana enaknya kalian.
Nah, udah ini format selanjutnya adalah menggunakan identitas dari sekolah. Identitas sekolah. SMK ISIB Cinta Wisata. Kalian bisa copy paste langsung aja. Soalnya pasti sama. Nah, tapi kalau misalnya kalian copy paste ini, jangan lupa fontnya 14 ya untuk subjudul ini. Fontnya harus diperhatiin 14 sama tahunnya nih. Tahun 2020 ini apa? Jadi tahun-tahun ini tuh adalah identitas kalian nyusun laporan ini tahun berapa gitu. Misalnya kalian nanti PKL tahun 2022 berarti 2022. Nah, ini udah bener nih cara bikin cover yang bener tuh ya kayak gini gitu, kurang lebih gitu. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang cara bikin mana ya? Nah, cara bikin daftar lampiran otomatis kayak gini, atau cara bikin daftar isi. Nah, kayak gini. Nanti kita bikin ke sana endingnya. Tapi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalian tugasnya adalah dari video ini rangkum aja apa yang bisa kalian ambil dari video ini. Contohnya kayak dari kan ada beberapa tutorial tuh, kayak misalnya ngedit rata kiri rata kanan gimana caranya, terus font itu harus berapa saat bikin laporan, ukurannya sama jenis fontnya apa gitu. Untuk hari ini tugasnya itu aja. Paling sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.